Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jandi Kairliando, NPM 22082260199. Pada blok kardiologi ini saya akan menjelaskan mengenai hipertensi. Baik, saya menjelaskan mengenai apa itu hipertensi. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah yang melewati batas normal di mana tekanan darah sistoliknya di atas sama dengan 140 atau tekanan darah diastoliknya di atas sama dengan 90 pada pemeriksaan berulang. Kemudian klasifikasinya terbagi menjadi berdasarkan derajat dan berdasarkan etiologi. Berdasarkan derajat, itu normalnya tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik itu sekitar 120 per 80 mm hektagram. Dikatakan prehipertensi bila tekanan darah sistoliknya itu sekitar 120 sampai 139 dengan tekanan darah diastoliknya sekitar 80 sampai 89. Kemudian dikatakan hipertensi derajat 1 bila tekanan darah sistoliknya itu sekitar 140 sampai 159 atau tekanan darah diastoliknya sekitar 90 sampai 99. Dikatakan hipertensi derajat 2 bila tekanan darah sistoliknya di atas sama dengan 160 dan atau tekanan darah diastoliknya sekitar di atas 100 mm hektagram. Berdasarkan etiologinya yang pertama, hipertensi esensial atau hipertensi primer. Secara pasti penyebabnya saat ini belum diketahui atau idiopatik. Kemudian onsetnya antara 20 sampai 50 tahun. Beberapa tanggapan atau penelitian bahwa hipertensi esensial ini disebabkan oleh faktor seperti gaya hidup yang buruk atau genetik. Kemudian yang kedua, hipertensi sekunder yang mana disebabkan oleh penyakit yang mendasari. Contohnya seperti pada renal, itu penyakitnya seperti CKD, kemudian pada vaskular, lalu pada endokrin contoh penyakitnya seperti hipertiroid atau hipotiroid dan lain-lain. Kemudian onsetnya kurang dari 20 atau lebih dari 50 tahun. Kemudian dia tidak terkait dengan riwayat keluarga. Lalu krisis hipertensi. Ini dikatakan bila tekanan darahnya itu di atas 180 mm hektagram atau di atas sama dengan 120. Kemudian krisis hipertensi ini terbagi menjadi dua, ada yang urgensi sama emergensi, yang mana urgensi ini tanpa adanya gejala kerusakan organ target. Sementara yang emergensi, dia adanya gejala kerusakan organ target seperti nyeri dada, sesak napas, nyeri punggung, lemah, mata kabur, atau kesulitan berbicara. Kemudian, ada lagi yang namanya white coat hypertension, yang mana tekanan darahnya itu saat diukur di fasilitas kesehatan, itu meningkat. Tetapi saat diukur ulang kembali, itu di luar fasilitas kesehatan, itu menurun ataupun normal. Kemudian masked hypertension ini berbanding terbalik dengan white coat hypertension, yang mana dia ini menurun atau normal saat diukur di fasilitas kesehatan, tapi meningkat saat diukur kembali di luar fasilitas kesehatan. Faktor risiko yang dapat diubah itu seperti obesitas atau kegemukan, kemudian kurangnya aktivitas, merokok, diet tinggi garam, penggunaan alkohol secara berlebihan, stres, dan gula darah. Kemudian yang tidak dapat diubah seperti umur, riwayat keluarga, dan ras. Jadi ini semua yang memicu terjadinya suatu hipertensi. Lalu patofisiologinya dimulai dengan adanya, faktor-faktor resiko seperti asupan garam yang berlebihan, jumlah nefron berkurang, stres, perubahan genetis, obesitas, dan bahan-bahan yang berasal dari endotel. Yang mana asupan garam yang berlebihan akan memicu, menyebabkan penggunaan yang berlebihan dari hormon neuronetik, yang mana akan memicu terjadinya suatu peningkatan tekanan darah, sehingga terjadilah hipertensi. Lalu jumlah nefron yang berkurang akan menyebabkan retensi natrium di ginjal dan penurunan permukaan filtrasi, yang mana akan menyebabkan peningkatan volume cairan sehingga akan menyebabkan peningkatan pada tekanan darahnya. Lalu stres, yang mana akan menyebabkan penurunan permukaan filtrasi, aktivitas berlebihan saraf, sama renin-angiotensin yang berlebihan, yang mana dia akan menyebabkan peningkatan kontraktilitas sehingga menyebabkan peningkatan pada tekanan darah. Lalu perubahan genetis, yang mana akan menyebabkan perubahan pada membran sel sehingga menyebabkan konstruksi fungsional dan hipertrofi struktural. Lalu obesitas yang mana menyebabkan peningkatan kadar insulin sehingga menyebabkan hipertrofi struktural dan bahan-bahan yang berasal dari endotel akan menyebabkan peningkatan
menyebabkan hipertrofi struktural, yang mana ini semua akan memicu terjadinya proses otoregulasi sehingga menyebabkan peningkatan curah jantung dan peningkatan tahanan perifer, sehingga menyebabkan suatu peningkatan tekanan darah sehingga terjadilah hipertensi. Jadi secara intinya bahwa, eee, tekanan darah ini dipengaruhi oleh cardiac output sama tekanan perifer. Cardiac output dipengaruhi heart volume. Jadi kalau misalnya heart volume ini dipengaruhi oleh saraf simpatis sama parasimpatis. Jika saraf simpatisnya meningkat, heart rate-nya meningkat, berarti, cardiac output-nya meningkat, otomatis tekanan darahnya meningkat, sehingga terjadilah suatu namanya hipertensi. Kemudian untuk diagnosisnya bisa kita lakukan dengan cara yang pertama anamnesis. Kita tanyakan ada nggak gejala atau kerusakan organ. Gejala-gejala hipertensi ini umumnya nyeri kepala, nyeri kepala yang hebat, kemudian nyeri dada, kemudian sesak napas, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kardiologi. Lalu riwayat hipertensi atau penyakit kardiovaskular sebelumnya atau pada keluarga, lalu faktor resiko yang terkait dengan hipertensi, lalu riwayat penggunaan obat anti hipertensi saat ini ataupun sebelumnya. Pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan seperti vital sign, kemudian pengukuran tinggi dan berat badan, lalu pemeriksaan tanda atau gejala deteksi dini komplikasi kerusakan organ target akibat hipertensi. Ini dicurigai bila adanya terjadi suatu krisis hipertensi. Yang lebih akuratnya kita bisa lakukan pengukuran tekanan darah dan didapatkan tekanan darahnya di atas 140 per 90 milimeter hektagram. Lalu pada saat dilakukan pengukuran tekanan darah, bila dilakukan di klinik sebanyak 1 kali dan tekanan darahnya normal, maka ulangi setelah 3 tahun. Tetapi bila dinyatakan prehipertensi atau hipertensi, maka ambil 2 kali pengukuran lagi, gunakan rata dari pengukuran kedua dan ketiga. Bila tekanan darahnya di atas sama dengan 130 per 85, maka ukur ulang di 2 sampai 3 kunjungan klinik ke depan. Kemudian untuk tes lab atau pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan pemeriksaan natrium, kalium, dan kreatinin. Lalu profil lipid dan glukosa darah, lalu tes urinalisasi sama pemeriksaan EKG dengan 12 sadapan. Lalu untuk pemberian tata laksananya yang pertama non-farmakologi seperti berhenti merokok, lalu olahraga rutin, minimal 5 kali dalam seminggu, itu selama 30 menit sampai 1 jam. Kemudian jaga agar berat badan itu tetap ideal, lalu kurangi asupan garam, kemudian diet dan minuman sehat, lalu, asupan rendah alkohol. Kemudian pemberian, obat untuk hipertensi seperti pemberian obat golongan ACE inhibitor contohnya ujungnya itu yang pril, seperti captopril, lisinopril, sama ramipril. Efek sampingnya ini adalah umumnya batuk. Kemudian ada ARB, eee, contoh golongannya obatnya itu seperti candesartan, valsartan, losartan yang ujungnya itu tan-tan-tan, yang efek sampingnya ini adalah hipotensi ortostatik, yang mana ACE inhibitor dan ARB ini tidak boleh dikombinasikan secara bersamaan. Lalu ada alpha blocker yang terdiri dari selektif sama non-selektif, yang mana selektif ini hanya bekerja pada reseptor alpha 1, sedangkan non-selektif bekerja pada kedua reseptor. Contohnya yang seperti prazosin, tamsulozin, lalu non-selektif contohnya fentolamin, sama penoksibenzamin. Lalu yang beta blocker yang selektif contohnya atenolol, bisoprolol, lalu non selektif contohnya propanolol sama labetalol. Kemudian yang kalsium channel blocker yang dihidropiridin contohnya amlodipin, kemudian nifedipin sama nikardipin. Lalu yang non dihidropiridin contohnya verapamil sama diltiazem. Kemudian yang diuretik yang tiazid contohnya itu seperti hidroklorotiazid, kemudian diuretik loop contohnya furosemid sama diuretik hemat kalium contohnya spironolakton. Kemudian untuk komplikasinya, jika tidak ditindaklanjuti segera, maka akan menimbulkan komplikasi yang serius seperti stroke, retinopati, penyakit pembuluh darah perifer, gagal ginjal, dan gagal jantung. Kemudian prognosisnya bisa baik bila tekanan darah terkontrol dengan kepatuhan pengobatan yang baik. Namun pada hipertensi resisten dan kepatuhan pengobatan yang kurang, peningkatan tekanan darah sistolik sebanyak 20 dan diastolik sebanyak 10 dikaitkan dengan peningkatan resiko penyakit kardioserebrovaskular. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Ini referensi yang saya ambil. Cukup sekian, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.